Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini Barreskrim Polri, khususnya dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, akan merilis tentang penanganan yang selama ini tentunya menjadi masalah di masyarakat, yaitu pinjaman online bermasalah atau pinjaman online ilegal. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak buat kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda like-nya. Mudah-mudahan semua kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi. Amin ya robbal alamin. Oke guys, pada tanggal 29 Juli 2021, tepatnya kemarin, Divisi Humas Polri mengadakan press release tentang penangkapan aplikasi pinjaman uang online. Dan kita akan tetap mendukung pihak kepolisian, OJK, Kemkominfo, AFPI, dan lain sebagainya yang terkait dengan aplikasi pinjaman uang online ini untuk segera memberantas habis semua aplikasi pinjaman uang online yang masih nakal, apalagi yang masih ilegal. Bahkan hari ini banyak laporan dari teman-teman kita yang legal sekalipun sudah menggunakan cara-cara yang katanya lumayan sadis. Jadi buat kalian, yuk kita simak dulu video berikut ini. Secara detail nanti akan dijelas oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigadir Jenderal Hermi Sartika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Pada kesempatan ini kami dari Barreskrim, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian hasil kegiatan pengungkapan, rangkaian pengungkapan online, ya, baik itu yang berasal dari adanya aplikasi maupun koperasi yang mengaku sebagai koperasi. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pengungkapan ini juga karena koordinasi kolaborasi Skrim dengan pihak OJK dan pihak-pihak lainnya. Dari situasi ini kemudian berkembang dan menjadi keresahan di tengah masyarakat karena ternyata begitu pinjaman itu ada keterlambatan dalam pembayaran dan lain sebagainya, itu diikuti juga dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para debt collector virtual, gitu ya, dengan menista, dengan mencemarkan nama baik dari si borrower istilahnya, ya. Penggerebekan di Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan beberapa tersangka. Kemudian kita tidak diam di sini karena ternyata pelaku ini juga dalam aksinya, selain ada yang di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Timur, dan di Medan. Tim berangkat ke Medan, melakukan profiling, penyelidikan, akhirnya kita bisa melakukan penangkapan di Medan. Nah, dari situ berkembang bahwa ternyata para pelaku ini selain tadi PTSCA, ini juga terafiliasi dengan beberapa KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Ya, ada Koperasi Simpan Pinjam Hidup Hijau, Cinta Damai, Tursaku, Pulau Bahagia, kemudian Dana Darurat, Dana Cepat Cair, dan Pinjaman Kejutan Super, dan lain-lainnya, yang semuanya terafiliasi dengan jaringan ini. Nah, dari penangkapan di Medan, ya, kita juga melakukan ditangkap 2 orang lagi di sana yang berperan sebagai debt collector. Nah, ini yang menarik, debt collector atau penagihan
bagian penagihan, di mana mereka membuat pesan-pesan tulisan yang mungkin sifatnya sudah mencemarkan nama baik. Contohnya adalah seperti ini ya, dibuat seolah-olah bahwa borrower itu adalah bandar sabu, bandar narkoba. Kemudian maaf, ini kalau dia perempuan di crop, ditempelkan dengan yang selamat serta yang lain-lainnya. Ini yang menimbulkan di tengah masyarakat. Nah, ini semua sudah kita lakukan penangkapan dan ini masih akan terus kita kembangkan ke jaringan-jaringan yang lain. Ada beberapa tersangka yang saat ini masih dilakukan pengejaran, warga negara asing. Ya, ini kita sudah lakukan pencekalan dan mengirimkan DPO kepada kedua orang ini. Selamat siang, salam sejahtera kita, salam. Tadi sudah disampaikan Pak Rusdi dan Pak Helmi bahwa ini suatu bukti bahwa pemerintah benar-benar ingin memberantas pinjol ilegal, dan kami sangat apresiasi kepada kepolisian, Barreskrim, khususnya kepada Direktorat Tipideksus yang telah berupaya sekuat tenaga untuk memberantas pinjol ilegal dengan penegakan hukum ini. Pinjol ilegal ini adalah kejahatan, bukan sektor jasa keuangan. Kenapa? Karena mereka ini tidak terdaftar di OJK, di mana peraturan perundang-undangan mewajibkan mereka harus terdaftar sebelum melakukan kegiatan. Mereka sama sekali tidak terdaftar. Dan juga mereka ini tidak tahu kita di mana alamatnya, ganti-ganti nomor telepon, ganti-ganti alamat, dan oleh karena itu harus diberantas karena merupakan kejahatan. Apa yang mereka lakukan ini, kami dari Satgas Waspada Investasi tadi disampaikan Pak Helmi memblokir, menghentikan kegiatan sampai saat ini 3.365 pinjol, bisa kita bayangkan. Tetapi tidak cukup seperti itu, karena kita blokir hari ini, nanti sore dia ganti nama, besok bikin baru lagi. Dan proses penegakan hukum ini adalah suatu hal yang memang membuat efek jerah kepada mereka, dan ini dibuktikan dari Barreskrim saat ini. Kerugian yang terjadi di masyarakat dari kerugian materi dan imaterial yang dilakukan oleh para pelaku ini. Material ini mereka itu menipu sebenarnya. Jadi pada saat masyarakat kita download aplikasinya, pinjamannya contohnya 1 juta, yang ditransfer hanya 600.000, kemudian bunganya juga tidak sesuai dengan perjanjian, jangka waktu juga tidak sesuai, tadi sampaikan. Ini penipuan, pemerasan, bukan? Dan juga mereka ini selalu menyebarkan data-data pribadi para peminjam. Jadi sudah sangat tepat mereka ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melakukan kejahatan. Oke guys, jadi itulah tadi press release yang sudah di konferensi pers sama Divisi Humas Polri, bahwasannya pihak kepolisian telah berhasil ya menangkap aplikasi pinjaman uang online KSP yang di dalamnya banyak anak beranak pinak ya aplikasi yang ada di dalamnya. Dan hari ini itu merupakan sebuah jebakan untuk teman-teman yang hari ini belum mengerti banyak tentang aplikasi pinjaman uang online. Kita tetap akan mendukung pihak kepolisian, Divisi Humas Polri dan Barreskrim Polri, dan mendukung terus pihak OJK, AFPI, Kemkominfo dan lain sebagainya untuk memberantas habis aplikasi pinjaman uang online ini. Hari ini banyak saudara-saudara kita yang telah menjadi korban dari aplikasi pinjaman uang online ilegal ini. Mereka itu paling sadis, mereka itu hobi banget untuk mempermalukan debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Dan mereka itu menipu tenor ya. Biasanya mereka itu menjanjikan 91 atau 90 hari, ternyata tenor yang mereka berikan itu hanya selama 7 hari dengan bunga yang hampir mencapai 50%. Dan ini merupakan sebuah tindakan yang cukup merugikan masyarakat hari ini. Pemilik dari aplikasi pinjaman uang online ini diduga dari warga negara yang bukan orang Indonesia.
dan yang hari ini yang ketangkep orang Indonesia. Jadi aku pengen memesankan kepada abang-abang debt collector yang hari ini masih bekerja di bagian pihak aplikasi pinjaman uang online, mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari kejadian ini ya. Hari ini teman-teman itu kita doakan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi penghasilannya ya. Dan buat kawan-kawan yang hari ini sudah menerima perlakuan seperti ini, yang mungkin sudah merasa dirugikan, dipermalukan, dan itu sudah perbuatan yang melanggar hukum, baik undang-undang ITE dan lain sebagainya, kalian harus bergerak, kalian harus melaporkan. Alhamdulillah ini semua berkat laporan dari teman-teman yang mungkin hari ini memang benar-benar sudah merasa jenuh dengan aplikasi pinjaman uang online. Jadi jangan hanya mengeluh, kawan-kawan itu juga harus sedikit bekerja ya, dengan cara melaporkan pihak-pihak aplikasi pinjaman uang online yang hari ini sudah merugikan kalian. Apa ya, kita juga akan memberikan informasi-informasi yang mungkin bisa membantu pihak-pihak terkait untuk mengungkap semua kejahatan aplikasi pinjaman uang online ini. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini sudah disebar data, bisa dipastikan aplikasi pinjaman uang online ilegal. 80% melakukan penyebaran data kepada debitur atau nasabah yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Bahkan hari ini banyak juga teman-teman yang mengeluhkan ya, walaupun kita sampai dengan sejauh ini memiliki pengalaman untuk aplikasi pinjol legal itu belum pernah melakukan penyebaran data. Tapi hari ini mungkin teman-teman merasakan hal yang berbeda. Jadi kalau seandainya hal itu terjadi, baik aplikasi legal ataupun ilegal, jika kalian memang sudah mendapatkan tindakan misalnya pengancaman ya, teror, intimidasi, atau mungkin penyebaran data dan lain sebagainya, silahkan segera laporkan ya. Maka kita melihat hari ini keseriusan dari pihak kepolisian untuk memberantas habis semua aplikasi pinjaman uang online ini, patut untuk kita apresiasi. Jadi kawan-kawan, hari ini kita harus tetap semangat. Ingat, hutang kita hari ini tidak seberapa, dan semua masalah itu pasti ada solusinya. Untuk masalah terkait hutang piutang, kita hanya butuh waktu dan proses. Ketika nanti kita sudah berproses, kita menemukan waktu yang tepat, maka kita akan menemukan solusi yang juga tepat. Hari ini yang masih menggunakan solusi gali lubang tutup lubang untuk terus mempertahankan harga dirinya, stop, jangan lagi diteruskan. Hitung-hitungannya sudah pasti rugi. Kalian akan dikenakan biaya administrasi dan lain sebagainya. Lebih baik malu sebentar daripada terus-terusan menjadi budak dari aplikasi pinjaman uang online. Ingat, untuk aplikasi-aplikasi pinjaman uang online legal itu kita udah share pada video-video yang sebelumnya, hanya tersisa 124 aplikasi. Selain dari 124 aplikasi itu dinyatakan tipu-tipu dan belum terdaftar di OJK. Jadi kawan-kawan, hari ini kita harus masih tetap semangat ya. Kita akan terus memberikan support dan dukungan. Dan jangan lupa kawan-kawan yang hari ini masih berurusan dengan aplikasi pinjol ini ya, untuk langkah pertama itu adalah kalian harus fokus dulu pada kehidupan pribadi kalian. Untuk yang bekerja, fokuslah pada pekerjaan. Untuk yang sudah berkeluarga, fokuslah pada keluarga. Jangan sampai 3 hal penting ini kalian gadaikan, kalian habiskan fokusnya, kalian habiskan energinya hanya untuk memikirkan dari aplikasi pinjaman uang online ya. Ingat itu semua. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.